Kemarin setelah ada dari diskusi yang terakhir itu dengan orang tua gimana? Jadi apa? Ada diskusi sama orang tua gitu. Jadi kan waktu call di sini kan kemarin kalau aku nonton video call dan ini kan juga lebih kayak ya kita bukan yang mau nyakitin orang tua gitu-gitu. Apa? Harus berani gitu-gitu. Nah. Iya. Anak kan bisa bikin keputusan sendiri. Cuma aku tuh mikirnya bukan soal berani nggak berani sih, lebih ke kalau aku lebih ke kasihan. Karena kan aku anak tunggal. Terus orang tuaku udah tua juga kok. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Cuma kan Adi selalu bilang kalau orang tua salah masa kita ikutin gitu kan, istilah kasarnya. Betul. Aku cuma dari Juli itu sampai kemarin aku belum berani ngomong yang base itu. Nah kemarin malah pas abis papaku dipanggil Tuhan, kan papaku meninggal Februari kok. Oh Februari. Umur berapa? 81. Waduh, papa saya 85. Oh iya, kok ini juga baru meninggal ya. Cerita ya kok. Aku lihat makanya. Aku mikir papa Kono ini umur berapa ya gitu. Kok tahun ini dari jalan 86. Tahunnya dari dia. Masa sih tak lihat statusnya? Oh iya. Makanya aku pas hari ketiga lebaran. Papanya 81. Ya. Oh. Mama berapa kan? 71. Itu papanya apa? Sakit apa? Ya udah tua banyak sih bonus ya. lah. 85 kan bonusnya udah banyak kan? Bonusnya udah banyak. Ya. Nah, jadi sama mamanya belum ngomong. Nah kemarin tuh justru pas lagi ke Sukabumi kan, lagi habis makaman itu, aku di rumah, aku di hati tuh kayak kapan ya mau ngomong? Aku selalu bilang ke Adi, ngomong tapi kayak nggak berani atau nggak belum ada momennya. Cuma pas di kamar itu aku kayak ini saatnya lah gitu. Jadi aku juga belum mutusin kok, cuma mungkin 80% aku tahu tuh benar, 80%. Jadi aku bilang aku mesti ngomong ke mama ini faktanya. Tapi kan gimana caranya ngomongnya istilah kata iya loh mah faktanya gitu. Terus mau gimana gitu. Bukan berarti ini salah nih bener gitu. Ya aku bilang ke mama kemarin tuh soal Paulus. Aku bilang Yesus kan juga ini nggak meniadakan Taurat nih gitu kan. Terus aku bilang yang Yesus juga dikafanin gitu. Mama sih masih bilang itu kan kafan tradisi Yahudi gitu kan. Gitu. Agak ya begitulah, masih agak-agak keras. Terus kemarin juga aku sempat agak debat sama temen bisnis sih. Temen bisnis. Aku agak bingung sih kok, jadi antara aku menerima fakta dari Kodoni itu kan juga saya kan suka nonton YouTube segala macam. Secara fakta aku kayak I think this is right gitu. Cuma kan aku masih ingat pengalaman pribadiku yang aku bilang aku ngerasa ada yang meluk aku segala macam. Terus teman bisnis aku tuh atau dia WA pas aku lagi di Aussie itu. Dia WA dia manggil aku Dita kan. Dita, aku berapa yang aku mimpi kamu. Dan aku bingung kenapa aku mimpi ini, tapi aku ngerasa aku harus ngomong ini ke kamu. Kalau dia mimpi, aku nggak bisa jelasin intinya sih, pokoknya ada istilah Tuhan tuh ngingetin melalui dia untuk ngomong ke aku, tolong berhenti melakukan hal itu, gitu kan. Melakukan apa? Aku nggak bisa jelasin kan. Okay. Pokoknya ada sesuatu yang Tuhan nggak berkenan, tolong ngomong ke dia dapat mimpi dan kayaknya itu pesannya. Dia ngomong. Keren sholat gitu. Berhenti sholat gitu. Terus? Temanku Kristen. Pamitan kok. Oh pamitan. Oh pamitan dia. Temanku Kristen sih dia. Terus aku nggak tahu ya apakah dia mimpi memang. Aku juga pernah cerita soal hal itu atau juga memang. Karena kan di Kristen kalau ini mungkin sering dengar ya, di gereja kan sering orang dapat mimpi segala macam gitu. Terus dia bilang aku dapat mimpi. Aku harus ngomong ini ke kamu, karena kalau aku nggak sampein aku nggak enak, dia bilang gitu. Tuhan bilang, tolong sampein ke Dita, tolong berhenti lakukan hal itu dan
dia sudah terlalu jauh dari Tuhan, dari aku. Jadi dia harus kembali ke aku dan gitu. Dan si Dita nih nggak damai sejahtera dia bilang. Jadi detik itu aku mengakui, yes ya, aku ngerasa memang aku kayak hidupku nih nggak ada tujuan, aku bilang. Jadi itu yang aku juga punya teman sama-sama di Jasar. Dia juga lagi dekat sama cowok Muslim dan cowok Muslimnya juga kayak adik gitu, ngebimbing gitu. Tapi temanku nih malah lebih open sih kalau aku lihat. Dia lebih kayak, ya nih Mbak bisa nggak ya aku mutusin sendiri gitu kan. Karena juga dia keluarganya lebih Kristen dari aku kalau aku lihat gitu kan. Nah makanya pas temanku ngomong gitu kok agak, nah situ aku kayak, aku belum ngomong banget lah soal aku segala macam gitu. Baru apa ya, sebulan yang lalu lah. Nah aku pasang status kok di WA. Aku tuh antara apa ya, aku pengen sebagian orang teman-temanku tahu soal kebenaran ini meskipun aku belum mutusin. Aku pengen orang melihat 80% fakta ini gitu. Aku pasang di status WA yang soal Paulus. Itu short dari YouTube kan, jadi nggak panjang, cuma intinya kayak ada yang cewek ngomong, dia bilang kita harus waspada sama Paulus karena cewek yang ngomong bule. Indonesia. Oh, kirain DJ. Oh bukan ya. Okay. Aku juga suka nonton di DJ sih. Yeah. Dan DJ aku yang ini cewek kayaknya pinter gitu. Di short itu dia kayak intinya kayak harus waspada sama Paulus karena Paulus sih siapa gitu. Dia tahu ngomong ketemu Yesus gitu. Padahal kan bisa aja tuh kayak ngomong dibuat-buat segala macam nggak ada buktinya. Yeah. Dan bertentangan sama yang Yesus bilang, aku datang bukan untuk menjadikan hukum Taurat. Aku posting, aku nunggu reaksi teman-temanku. Terus? Nggak ada yang respon sih. Mamaku respon. Mamaku respon, dia kayaknya first time dia respon gitu kan. Dia kayak hapus gitu statusnya. Gitu kan. Nggak mau sampai adik-adik papi lihat gitu kan. Karena orang Katolik tuh pada sayang sama Paulus itu kan. Aku jelasin, nah nih saatnya aku ngomong, aku bilang gitu kan. Aku jelasin. Jadi mancing ceritanya, mancing mamanya gitu. Mancing kabeh aja. Aku mikir, iya, aku juga mikir di hide nggak ya dari mama. Cuma ini saatnya aku ngomong pelan-pelan. Terus hapus nggak gitu kan? Aku nggak mau sampai adik-adik papi ngelihat gitu kan. Itu soalnya orang Katolik sangat sayang sama Paulus. Terus aku mikir, nih saatnya ngomong, aku bilang gitu. Aku bilang, kan Yesus ada, aku potong screenshotnya gitu kok. Aku datang bukan untuk mendirikan hukum Taurat. Terus ini Paulus siapa? Aku dia bilang dia malah Taurat ditiadakan, gini-gini. Gitu. Tapi ya gitu ya sih, emang agak keras sih, susah gitu kayak. Ngomongnya mau boyo hapus gitu kan. Terus cuma dia agak melembutnya, aku selalu tekenin, aku mikir gimana ya. Gimana cara kita ngomong ke orang itu bukan berarti oh ini salah nih bener, lebih ke kan kita mesti ikutin Yesus nih gitu. Even though aku pelan-pelan kata Tuhan aku hilangin. Tanpa orang mungkin dia sadar banget, cuma kan kita mesti ikutin Yesus nih, bukan Paulus. Aku mikir kita ngomong harus lembut gitu kok. Ketika ngomong gitu mamanya gimana tuh? Itu udah di akhir pembicaraan, terus dia kayak udah mami mau beresin rumah dulu gitu. Dia masih kayak agak nguap-nguap. Dan aku sampai malamnya agak kepikiran, kok berat ya rasanya musuhan sama orang tua gitu. Aku sempat gimana ya, apa aku harus tarik lagi ini gitu kan. Tapi ini the truth gitu kan, ini benar gitu. Ya terus aku kayak aku doa, sempat malam aku doa gimana ya Tuhan itu kan, antara mesti milih mama atau ini gitu kan. Cuma besokannya mama telepon udah calm down. Udah calm down meskipun aku nggak tahu apakah dia memikirkan hal itu apa enggak. Orang kedua yang respon itu teman bisnisku itu. Yang bilang mimpi itu. Dia bilang, Dita, aku tadi malam aku bangun jam 3 pagi, aku nggak biasanya lihat status orang, tapi aku tergerak untuk melihat status kamu. Dan aku berharap kamu bukan salah satu orang yang murtad, bilang gitu. Ya aku jelasin yang segala, aku screenshot segala macam itu kok, screenshot itu. Tapi intinya apa ya? Ini aku agak bikin galau sih, dia bilang. Intinya dia kayak aku nggak, kalau kata tadi kan dia memang orangnya nggak terlalu smart ya. Kalau kita diajak debat screenshot kayak tuh dia kayak I don't want to know about this gitu dia bilang.
Terus dia cerita karena aku pernah ketemu Yesus secara pribadi. Dan aku nggak peduli orang ngomong apa. Karena aku udah ketemu pribadi. Nah itu aku juga itu juga yang bikin aku galau. Terus aku bilang, tapi ini ayatnya gini Beb, aku bilang. Jadi kita mesti ikutin Paulus, bukan Yesus, aku bilang. Nah, dia nggak ngejawab. Dan lucunya dia itu jawabnya gini kok. Mau orang debat apa, bahkan kitab yang fisik kayak gimana, saya udah bertemu sama Yesus, saya percaya. Nah ya saya itu hak orang. Cuma saya lah kalau kitabnya nggak percaya kamu ngikutin siapa? Kitab kan adalah kan apa ya, membimbing orang untuk jalan yang benar, mengikuti agamanya ya masing-masing. Nah, kita mau bicara apa, orang mau debat apa, nggak peduli. Nah, ya kalau itu benar Yesus, kalau bukan, nah itu pertanyaannya. Lo kitab aja kok nggak ngakuin gitu loh. Saya kalau ada orang bilang mimpi ketemu Yesus, saya selalu nanyanya gini tadi. Nah iya, tahu aku. Tahu kan? Nah itu yang dilihat itu mirip siapa? Nah itu beda-beda jawabannya. Ini temennya miripnya bentuknya begini. Nah si temennya itu bentuknya kayak gini. Dia berpikir antara 1, 2, 3 kok nggak ada yang sama. Kalau beda dengan orang pengalamannya di luar juga beda. Nah kira-kira memang maaf ya kalau plesetan kayak emang ada yang rambutnya segini ini lah. Emang kok bisa ganti-ganti? Emang pakai wig? Kalau bercandain sama dia. Nah ini tanya-tanya. Ada yang agak hitam, ada yang putih, ada yang kasihan dong kalau yang orang Ethiopia, Kristen Ethiopia, kalau mimpi Yesusnya kulit hitam. Itu kan aku. Loh, benar. Kitabnya ada, mereka juga percaya Yesus kulit hitam. Nah iya, terus nanti kalau Kristen Cina yang mimpi gimana? Yesus matanya sipit itu gimana? Ya itu maksudnya. Jadi kalau ada orang dua mimpi Yesus, terus yang dilihat beda, itu bener Yesus atau bukan? Kan itu pertanyaan jadi kan seperti kayak pikiran yang berimajinasi seperti itu logikanya. Di dalam Islam kita punya keyakinan juga begini, jin, yang namanya jin ya, itu bisa masuk dalam mimpi manusia dan dia bisa menyerupai siapa saja kecuali Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi bisa jadi itu juga jin yang muncul dalam mimpi seseorang. Di pikiran kita bentuknya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jin kan punya dimensi yang beda dengan kita, tapi dia bisa masuk ke dalam mimpi kita, juga bisa masuk ke dalam tubuh kita. Bisa begitu. Orang yang sudah istilahnya dari keluarga muslim aja, dia aja masih bisa kemasukan jin. Ketika dia kemasukan jin, nanti dia bisa malas sholat, dia malas baca Quran, dia malas macam-macam. Itu bisa jadi karena pengaruh jin. Apalagi cuma di mimpi gitu maksud saya. Ya manusia kan pada kodratnya lahir tuh udah ada korin, ada dari jin yang mengajak kita kebatilan, kan seperti itu. Di Islam kita percaya setiap manusia yang lahir itu sudah ada pendampingnya. Ya, selain malaikat juga ada jin namanya jin korin. Jin korin ini yang mendampingi manusia itu dari lahir sampai mati. Ketika manusia udah mati, ya udah jinnya ke alamnya. Pernah nggak dengar cerita begini misalnya, ada orang ke dukun, nanyain tentang orang yang sudah mati. Dukun itu bisa jawab loh, oh orang ini begini, dan bener. Dari mana kira-kira dukun itu dapat informasi? Dari itu. Dari jin korin itu. Itu jawaban di dalam Islam. Ada jawabannya. Coba kalau di Kristen tanya begitu apa? Mohon maaf kok, yang kemarin maminya nggak terima, masih kangen sama papinya. Terus papi di mana, gini-gini. Yang dia tanya ke orang temennya yang bisa katanya six sense ya. Tapi mohon maaf dari kalangan dia gitu. Nanti dia berpikir, oh papi ada di surga, ya kan? Mohon maaf ya, ini di surga taman bunga, bla 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 bla, enak, gini-gini. Nah, kok bisa tahu? Ya, kalau di Muslim ya, di Muslim kan ada siksa kubur lah atas entah kalau dosa ya disiksa, kalau enggak menerima kenikmatan seperti itu. Yang saya tahu. Nah, kok bisa tahu di surga gitu? Kalau ada di surga nanti penimbangan dosa balik lagi dong ke bumi atau ke alam barzah atau sebagainya seperti itu. Ya masa naik turun kagak capek kok kan gitu. Ya mohon maaf. Itu makanya kita sih nggak bisa masuk ke dalam ranah orang yang bisa bicara seperti itu, yang sesuai dengan bayangan atau pemikirannya, kita nggak bisa masuk ke situ. Tapi kalau yang namanya kita sekarang hidup di zaman modern seperti ini, bagaimana cara kita menilai sebuah agama itu benar? Kan dasarnya harus kembali ke kitabnya. Betul. Apa sih pondasi daripada sebuah agama kalau bukan kitabnya? Kalau nabinya masih hidup, nabinya bisa ngajarin umatnya. Kalau nabinya sudah nggak ada, bagaimana agama itu mengajari kita kalau bukan dari kitabnya?
Kitabnya bisa diajarin lewat pemuka-pemuka agamanya. Yang pemuka agamanya aja banyak yang mengajari agamanya tidak sesuai dengan kitabnya. Iya. Di kitab ditulis apa, yang diajarin apa misalnya. Di kitabnya nggak ada larangan, tapi sama pemuka agamanya bisa dilarang misalnya. Contoh seperti Bible. Di Bible nggak ada larangan poligami. Yang larang siapa? Pemuka agamanya. Begitu. Contoh itu pencontohannya. Nah, bagaimana kita bisa mempercayai sebuah kitab, ajaran itu benar, kalau di dalamnya juga tercampur dengan pemikiran manusia. Maksud saya gini, pada zaman kitab itu misalnya pada masa tertentu, pada masa penyalinan, pemuka agamanya punya pemikiran agama nih, dia mikir nih agama ini harusnya begini-begini. Itu bisa jadi pemikiran agama si pemuka agama ini masuk ke dalam kitab itu. Ada terjadi dan saya ada buktinya gitu. Ketika ada pemikiran manusia masuk ke dalam sebuah kitab yang dia bilang kitab suci, bisa nggak kitab itu disebut sebagai kitab suci? Itu kan kuncinya. Nah, ketika kita sudah mengetahui misalnya, terus kita sudah bisa membuktikan gitu. Kalau ada yang masih mau ngikuti, ya monggo, itu mah hak setiap orang. Tapi kalau kita mau kritis, oh ternyata kitab ini sudah tidak bisa disebut sebagai kitab suci, ya kita harus cari yang lain yang jauh lebih kredibel gitu misalnya. Nah, kalau tadi bicara teman mimpi, ibaratin ya, kalau orang Jakarta bilang lu yang mimpi kenapa gue harus percaya gitu. Iya, jadi apa ya? Aku tuh pulang dari Kodoni itu, aku berada di tahap sempat kan aku kayak bimbang, terus aku mikir, udahlah pokoknya gue ngikutin yang nyaman di hati aja. Aku mengingat pengalaman pribadiku dengan Tuhan aja, gitu. Aku nggak peduli Alkitab gitu. Cuma aku sambil berpikir gitu, aku juga di hati, masa gue kayak don't care Alkitab gue. Padahal deep down in my heart aku tahu nih salah kok. Yeah. Itu aku jadi kayak salah juga. Itu yang aku bilang ke temanku. Aku bilang aku sempat gitu juga. Aku pokoknya nyariin damai sejahtera aja. Tapi kalau aku udah tahu ini ada yang salah, ya ini gitu. Kok kitab agama gue salah gitu kan, aku bilang gitu. Terus yang soal dia mimpi itu, aku bilang ke dia, aku kasih ayat itu kok yang Paulus kan bilang di zaman itu nggak boleh berambut panjang. Laki-laki, iya. Perempuan boleh. Even though aku sempat Google, ada artikel tulis gini, dia bijak, dia bilang kita memang nggak tahu standar di zaman itu panjang itu seberapa. Mungkin sepundak itu pendek, tapi ada kata-kata ayatnya perempuan itu boleh panjang, berarti kan lebih panjang dari si laki-laki itu. Nah, aku bilang aku nggak tahu sih Beb, mungkin sepundak itu mungkin pendek kategorinya. Tapi Paulus sendiri kan, kamu percaya Paulus nih, aku bilang. Paulus sendiri bilang di zaman itu nggak boleh berambut panjang. Kisah 1 Korintus 11 ayat 5 sama 6. Ini dianggap perkataan Paulus. Coba dibacain biar Masnya dengar juga. Ayat juga suka nonton ini kok. Zakir Naik suka. Zakir Naik. Oh, oke. Memang ini orang bilang beragama itu harus logis dulu. Betul. Berakal baru beriman. Betul. Saya juga suka juga. Coba dibaca, Bi. ayat berapa? 5 ya? 5 dan 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Perempuan, kata Paulus loh ini katanya. Ya, ini Jadi, pun Kristen kenapa nggak berkerudung gitu? ya ini pun aku mikir sih kok pas lagi di jalan naik Paulus motor. ya kok ya. Paulus. Jadi kan. gini, maksud saya gini. Ini mungkin waktu itu saya belum ceritain ke Intan ya, mungkin ya. Dalam satu kitabnya orang Kristen ini kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama ini konsep ketuhanan dan konsep keselamatan itu sama dengan Islam. Ya, yang beda hanya syariatnya. Di dalam perjanjian baru kita belah lagi jadi 2 nih. 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dengan surat-surat Paulus dan surat-surat rasul yang lain. Ini konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya beda. Nah, kalau yang 4 gospel
konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sama dengan perjanjian lama. Jadi apa yang diajarin Yesus di dalam perkhotbah tentang konsep ketuhanan, tentang konsep keselamatan sama dengan perjanjian lama. Tapi ketika ke Paulus, konsep ketuhanannya sedikit berbeda, konsep keselamatannya jauh berbeda. Tapi dari semua tulisan Paulus ini tidak semuanya salah gitu. Tidak semuanya salah. Kalau tadi Intan bilang Yesus sudah memperingati hati-hati dengan Paulus. Ya kan? Itu ada di Matius 16 ayat 6. Disebutnya apa? Hati-hati dengan orang yang Farisi. Farisi itu. Farisi. Nah, ini ada ayat ini. Farisi itu Matius 16 ayat 6. Dibaca coba, apa yang dengar? Bacain dulu. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Waspadalah itu apa sih? Hati-hati. Hati-hati. Tapi ragi itu maksudnya? Ragi itu ya aliran. Oh, aliran. Nah, sekarang Paulus itu aliran apa? Paulus sendiri yang ngaku nih. Filipi 3 ayat 5 dan 6. Ini dianggap perkataan Paulus. Ayat 5 ya? Nah, 5 dan 6. 5, 6. Aku tadi baca ini sebelum ke Doni. Sebelum ke Koko. Iya. Karena aku aku tadi mikir mau ngomong apa aja ya gitu kan. Karena kan debatnya itu kan antara omongan Yesus yang tidak mendirikan Taurat sama Paulus. Cuma aku beberapa minggu lalu sempat nggak sengaja buka apa sih yang menyebabkan Paulus sama Barnabas split up. Kalau aku dengar kan kata karena kalau Barnabas kan masih ngikutin Taurat, kalau Paulus enggak. Cuma aku sempat baca di Google, ternyata mereka pisah itu karena si Paulus tuh mau ngajakin siapa gitu, Barnabas mau ngajakin siapa, beda orang gitu kok. Aku baca-baca gitu ternyata ada ayat sama ini sih ya. Ternyata Paulus adalah orang Farisi. Ngaku ya? Ngaku. Udah terimanya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi, kata Paulus. Yesus ngomong, hati-hati lo sama orang Farisi. Sebelum Yesus diangkat itu tadi. Sebelum lo. Nah, sekarang yang disuruh oleh Yesus, perintahnya Yesus kepada murid-murid dan bangsa Israel, kan begini. Matius 23 ayat 1 sampai 3 nih, yang hijau nih. Katanya apa? Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Sudah menggantikan Musa, kan Musa sudah meninggal. Terus? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Turutilah dan lakukan apa yang mereka ajarkan kepadamu. Yang diajarkan sama orang Taurat dan orang Farisi apa? Hukum Taurat. Ya kan? Tapi katanya apa? Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, Yesus menuduh orang ahli Taurat dan orang Farisi itu orang munafik, ngajarin tapi nggak melakukan, gitu kan? Yesus menyebut mereka apa? Hai kamu keturunan ular beludak, gitu katanya. Ini dianggap perkataan Yesus. Jadi kalau kita pelajarin omongannya Paulus dan kita pelajarin ajarannya Yesus, satu, Yesus nggak pernah ngajarin atau mendirikan agama Kristen, nggak pernah. Yang mendirikan dan menciptakan agama Kristen itu Paulus. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Disebut Kristennya beberapa tahun setelah Yesus nggak ada. Jadi Kristen itu adalah ciptaannya Paulus. Nah, jadi kalau melihat daripada ajarannya, yang membedakan antara Paulus dan Yesus itu adalah yang paling utama, itu adalah konsep keselamatannya. Konsep keselamatannya apa? Yesus bilang, kalau mau masuk surga, bertobat. Bilangnya gini, kalau kamu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu nggak masuk surga.
Ini ajaran Yesus. Ada di mana? Matius 18 ayat 3. Ini kalau benar perkataan Yesus loh ya. Yang merah. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kata Yesus katanya nih, kalau nggak bertobat, masuk sorga. Saya punya studi kasus begini. Itu kan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu nggak masuk kerajaan sorga. Betul kan? Kalau ada orang mendengar perkataan Yesus itu, terus kemudian dia bertobat, terus kemudian orang itu mati, sebelum Yesus disalib, orang ini bertobat dan mati, kira-kira orang ini masuk surga, masuk neraka? Masuk surga. Tapi Yesus belum disalib loh. Belum menebus dosa yang dimaksud. Berarti Yesusnya perlu nggak sebenarnya disalib untuk orang ini masuk surga? Kontradiksi sih. Ya. Itu maksudnya. Ya, kalau ngelihat kalimat ini, rumusnya, kalau tidak bertobat tidak masuk surga. Berarti boleh nggak saya bahasain begini? Harus bertobat kalau mau masuk surga. Betul kan? Ya. Kalau ada orang dengar bertobat, mati, Yesusnya belum disalib, masuk surga, masuk neraka orang ini. Nah, gitu. Dengan nalar sehat kan harusnya masuk surga. Tapi Yesus belum disalib. Berarti Yesus perlu nggak disalib buat orang ini masuk surga? Itu yang kita harus pikir gitu ya. Terus Yesus nyuruhnya begitu kan, bertobat kan? Yesus nyuruhnya ngikuti ajaran ahli Taurat dan orang Farisi. Paulus bilangnya gimana? Sebab karena dosa satu orang itu. Ayatnya di sini. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Satu orang itu siapa? Adam. Istrinya Adam, istrinya. Hawa gitu. Hawanya. Terus Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. menjalar kepada semua orang. Jadi kalau ada bayi lahir, berarti udah buat dosa gitu. Ya aku sempat denger ini sih kemarin. Jadi kalau bayi lahir 3 hari meninggal, kira-kira masuk surga masuk neraka mas? Kalau saya Kira-kira. juga ini artinya bayi yang belum balik itu kalau dalam Islam memang masuk surga sih. Enggak, ya inilah berdasarkan inilah. Ya. Harusnya nih. Kalau berdasarkan ayat perkataan Paulus, bayi lahir 3 hari masuk surga masuk neraka. Dengan ayat ini harusnya masuk neraka. Karena nggak mungkin dosa masuk surga kan? Make sense nggak kira-kira dengan ajaran ini? Jadi ada perbedaan nih. Paulus mengajarkan ada dosa waris, ini ayatnya. Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris, tapi ngajarinnya suruh bertobat. Nah, sama nggak? Yang mana yang sama dengan perjanjian lama? Di perjanjian lama ada ayat begini nih. Ini ayat jelas banget. Atau mau saya mau baca? Nih, Yesaya 1, 16 sampai 18. Iya, bentar. Coba gantian. Enggak, Itu Jamie. Bacain, boleh. Baca. Siapa namanya? Jamie. Jamie. Ya, coba yang merah. Yang tuh, merah coba. ini. Ini kan ada perikopnya nih di sini nih. Perikopnya apa nih? Bertobat. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Yang merah ini tolong dibaca mas. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, Mas, permen. usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kira-kira Mas Jamie, kalau kata-katanya begitu, menurut Mas Jamie, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat tembus dosa orang? Ya kalau perspektif saya sih harusnya enggak. Nggak perlu ya.
Karena ada gini juga mas. Ini ada ayat lagi di sini. Ini juga jelas banget. Yeskiel 18 ayat 20 sampai 21 mas. 20 sampai Yang merah, yang merah. orang-orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atas. 21-nya mas. 21-nya, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegangan pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Orang fasik itu apa mas? Orang fasik, Orang fasik itu orang yang berbuat Munafik. dosa terus menerus. Itu orang fasik. Ya. Orang fasik kalau bertobat dan melakukan ketetapan Allah, melakukan kebenaran, mengikuti kebenaran, hidup. Hidup maksudnya apa? Selamat. Ya kan, masuk surga lah. Mati artinya masuk neraka. Jadi di sini artinya untuk masuk atau untuk hidup kan cuman perlu bertobat. Ya kan? Tidak ada ayah bisa menanggung dosa anaknya, anak juga tidak bisa menanggung dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati gitu. Berarti kalau gitu perlu nggak ada orang harus mati di atas kayu salib buat nebus dosa orang lain? Nggak perlu sih. Nggak perlu. Jadi saya bilang tadi konsep keselamatan di dalam perjanjian lama itu sama dengan konsep keselamatannya yang dianggap ajaran Yesus, Matius sampai Yohanes. Tapi konsep keselamatannya Paulus ini beda sendiri. Paulus bilang apa? Sebab jika mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia sudah mati dan dibangkitkan oleh Allah, kamu akan diselamatkan. Itu kata Paulus. Iya. Kan beda berarti kan? Perjanjian lama Yesus dan Paulus. Berarti yang diikuti oleh Kristen itu sebenarnya siapa? Yesus atau Paulus? Aku juga kemarin pas lagi nyiapin bahan buat debat sama temanku itu, aku langsung kayak, oh berarti ini bener-bener benar terbagi dua. Jadi sebenarnya Yesus Itu tuh, malah. ya, jadi Yesus tuh malah kayak teman Taurat sama kok. Nanti Iya. tau Paulus beda sendiri. Iya, betul. Terus yang soal mimpi itu, aku mikir wah nih saatnya gue ini nih, gue bilang gitu. Aku bilang gini, ini kan ada ayatnya Beb, gak boleh panjang rambut. Terus aku nanya, yang kamu lihat kayak gimana gitu. Dia bilang ganteng, hidungnya mancung, rambutnya coklat tua. Terus aku Matanya bilang, biru nggak? nah aku belum nanya kok. Terus aku kasih lihat kan foto. Ini ada juga nih anak kecil yang pernah mengaku dibawa Yesus ke surga neraka. Namanya siapa? Arkiane itu kok. Yang dia lukis Yesus itu. Aku bilang sama nggak gitu kan, satu. Terus kedua, kayaknya ini anak ada benernya karena Yesusnya rambutnya pendek segini. Dan kan ada ayat bilang Mesias itu tidak tampan dan tidak rupawan. Enggak, itu ada di Yesaya 53. Ya. Itu nanti. Ya, terus dan memang tuh sosok yang digambarin tuh anak memang biasa aja kok, nggak yang ganteng gimana gitu. Aku sebenarnya mancing sama nggak? Jawabnya? Kalau nah dia nggak jawab kok. Aku mikir kalau sampai dia bilang beda, ini salah siapa yang bener nih gitu kan? Terus aku mikir aku harus coba kumpulin orang-orang yang pernah mimpi ketemu Yesus segala macam, kumpulin 3-4 orang aja. Kalau sampai beda ya fix salah gitu. Cuma dia nggak ngejawab itu sih kok, nggak ngejawab mimpi. Terus aku tadi dia sempet debat apa lagi, aku belum berani buka lah, takutnya aku kepancing. Baru tadi aku buka, intinya dia bilang intinya dia nggak peduli gitu. Jadi dia bilang ya agama masing-masing Beb gitu, kita nggak usah kayak maksa-maksa orang dan kita lihat buahnya aja. Nah itu kok gak iya. Kadang kita juga mau ngajakin orang tapi kita sendiri di mata orang mungkin masih banyak salah ya. Jadi orang juga kayak siapa lu gitu kan, lu aja masih banyak salah gitu. Terus sampai sih kok aku kayak debat-debat gitu sama dia. Apa lagi ya? Nah itu dah
Terus aku bilang oh ya aku sempet gini, matanya biru nggak? Kalau nggak salah aku sempet mata biru, rambut panjang. Terus? Kayak gini bukan? Itu kan yang kayak di Cesare Borgia itu. Oh iya. Aku mikir sampai dia bilang sama, aku yang that's it gitu. Aku mancing, kayak gini bukan? Dia nggak gitu kan. jawab. Dia bilang bukan kayak gitu. Terus aku bilang kayak gini bukan, yang kata Koko kan yang orang ahli sejarah kan bilang harusnya Yesus seperti ini kan, tipikal orang Ibrani Timur Tengah pada saat itu, yang rambutnya pendek, yang hidungnya pesek itu. Bukan dua-duanya, dia bilang. Terus dia bilang yang gambar kedua yang orang Ibrani itu, aduh ini siapa sih Bang, nggak sejahtera aku liatnya, tolong hapus, dia bilang gitu. Aku bilang ya ini ahli sejarah, mereka coba rekonstruksi dari penemuan tulang kerangka pria-pria zaman itu. Tapi aku juga mau nanya sih kok, sebenarnya orang Israel zaman sekarang kan banyak yang kayak bule kan, yang hidung mancung. Banyak karena udah asimilasi. Oh gitu. Karena orang Yahudi kan sempat diaspora tahu kan? Tersebar ke beberapa negara. Bahkan di Jepang juga ada orang-orang Yahudi. Di Cina juga ada orang-orang Yahudi. Tampangnya tampang Jepang, tampang Cina, tapi orang Yahudi. Keturunan dari orang-orang Israel yang terdiaspora. Di Ethiopia banyak orang Yahudi kulit hitam. Kita nggak bisa bedain orang Yahudi orang Afrika. Dan banyak mereka berada di Palestina. Jadi yang namanya orang Yahudi itu pernah terdiaspora 2 kali. Namanya orang sudah terdiaspora, sudah keluar dari Palestina, hidup di bangsa lain, pasti asimilasi nggak? Perkawinan antar bangsa, pasti dong. Orang-orang Israel yang di sini sekarang, yang di Palestina sekarang, itu kan kebanyakan keturunan dari orang-orang Yahudi yang di daerah Eropa Timur. Ya, orang-orang Eropa Timur, korban perang, mereka yang dibawa ke tanah Palestina karena difasilitasi oleh Inggris dan Prancis dan Amerika. Ketika mereka sudah timbul aliran Zionisme, pemimpinnya Theodor Herzl kan minta kepada Sultan Abdul Hamid II untuk beli tanah di Palestina, nggak dikasih. Mereka bergerilya lagi dengan gerakan Zionismenya. Akhirnya mereka bisa dibantu sama Inggris dengan apa? Karena pada waktu itu Inggris kan menjadi penguasa di daerah situ. Inggris bisa memaksa orang Arab itu untuk menerima kedatangan orang-orang Yahudi dari Eropa. Kebanyakan dari Eropa gitu ya. Karena kan orang-orang Yahudi yang di Eropa Timur kan semuanya dipersekusi. Puncaknya adalah Holocaust yang di Jerman. Ada di Austria, ada di Polandia, itu kan mereka di basmi-basmin. Nah itu kan udah orang-orang Yahudi yang sudah berasimilasi dengan orang-orang Eropa. Makanya kalau tampangnya ada tambang-tambang Eropa ya wajar, karena mereka ketika leluhur mereka datang ke Palestina itu orang-orang yang berasal dari Yahudi Eropa. Gitu. Tapi di Cina ada orang Yahudi, Ethiopia pun ada orang Yahudi, di Manado juga banyak orang Yahudi, banyak. Ketika tentara Belanda ke Indonesia, itu juga banyak tentara Belanda yang keturunan Yahudi, menikah dengan wanita-wanita di Manado. Sekarang banyak orang-orang Manado yang neneknya menikah dengan tentara Belanda keturunan Yahudi. Sekarang ada komunitasnya nih, walaupun masih ratusan orang nih. Jadi tampang seseorang nggak bisa dipastikan bahwa ini bukan Yahudi, Bu, karena ada asimilasi. Gitu. Yahudi Ethiopia, coba lihat di Google aja. Ya benar-benar kayak orang Afrika, kulit hitam, rambut keriting. Karena udah asimilasi. Nah itu yang disebut dengan 10 suku Israel yang hilang katanya. Ya. Kalau yang paling bertahan paling lama kan orang-orang Yahudi yang dari suku Yehuda dan Benyamin. Kan Israel dulu sempat terpecah menjadi 2 setelah kematian Nabi atau Raja Salomo. Terpecah menjadi 2 itu Raja Israel Utara, Israel Selatan. Yang selatan ini adalah orang-orang Israel dari suku Yehuda dan Benyamin. Yang utara sisanya 10 suku. Ada Ruben, Simeon, Lewi, dan sebagainya, Isakar. Ketika mereka sudah diserang sama Assyria tahun 722 sebelum Masehi, ini kan sudah buyar istilahnya. Belum lagi masuk Babilonia, semuanya dibawa ke Babel, Babilonia. Ketika kembali lagi ke mana? Palestina, karena dibebaskan oleh Persia, oleh Raja Cyrus waktu itu, barulah mereka kembali ke Palestina, yaitu kan juga sudah asimilasi, udah puluhan tahun gitu di negeri orang. Ketika sama Raja Darius Agung boleh bangun bait suci kembali, orang-orang Israel yang pada zaman dulu ya itu aja sudah bentuknya sudah nggak orisinil bangsa Israel.
Karena mereka sudah pernah dibuang ke Babel selama 70 tahun gitu. 70 tahun kan satu generasi ya. Gitu. Ya kan? Ketika bait suci yang kedua itu dibangun, kemudian dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus Romawi, buyar lagi orang Israelnya. Ya sudah, itu kemana-mana, ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia juga gitu. Yang di Cina disebutnya saya kata apa ya, Yahudi Kaifeng gitu namanya. Gitu. Itu kan cerita daripada bangsa Israel nih ya. Tapi kalau kita di Islam kan melihatnya begini, Tuhan Sang Pencipta ini, yang di dalam Islam kita sebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sudah menurunkan yang namanya Taurat, Zabur, Injil, ya kan? Di dalam Quran sering disebutin ada Taurat, Zabur, Injil, tapi untuk apa? Untuk Bani Israel, untuk bangsa Israel aja. Sebenarnya namanya kitab Taurat, Zabur, Injil itu, kalau kita pelajarin benar-benar, kitabnya orang Yahudi, ini kitabnya orang Yahudi, ini kitabnya orang Kristen, ini disusunnya kapan dan siapa yang menulis gitu. Ini bisa dipastikan yang ini bukan tulisan Nabi Musa, ini bukan tulisan Nabi Daud, yang ini atau yang ini bukan tulisan Yesus. Beda jauh. Yang ini dengan Musa bedanya 1000 tahun. Yang ini dengan Daud bedanya 500 tahun. Yang ini dengan Yesus bedanya bisa dari mulai ditulis sampai terbentuk Bible 400 tahun. Jadi kan nggak mungkin ditulis oleh Musa, Daud, dan Yesus gitu. Jadi kalau di istilah Quran, Taurat, Zabur, Injil itu sebenarnya adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Pertanyaannya kan gini, apakah ini Taurat, Zabur, dan ini Injil yang dimaksud oleh Quran? Ternyata bukan. Kok bisa bukan? Karena ini tidak ditulis oleh nabi-nabi yang menerima kitab itu, tidak juga ditulis oleh pengikut-pengikut yang pernah hidup bareng nabinya, dan tidak ditulis oleh saksi mata langsung. Dan walaupun di sini masih ada kebenaran, ya masih ada kebenaran. Saya berani ngomong nih, masih ada kebenaran, karena masih ada yang sama dengan Quran, tetapi ini semua sudah bercampur dengan kebatilan.